Pak Jokowi itu presiden, ya orang intelek, berpendidikan tinggi, pengerti politik dan sebagainya. Tapi sebagai orang Jawa tidak lepas dari paham Jawa. Sedangkan orang-orang yang tidak cermat, wah ini membangun dinasti, enggak. Hariku kan tidak memahami, karena munculnya Jaya Negara dan awal munculnya Hayam Wuruk. Ada satu lagi yang perlu diperhatikan, menyatunya antara kekuatan Bung Karno dan Pak Harto. Nah, ini antara figurnya Bung Karno pada Pak Jokowi, ya Pak Harto pada Pak Prabowo. Bergabung pada menjelang Kertanegara, zaman Singosari ya. Ini menyatunya kekuatan antara garis keturunan Tunggul Metung Ken Dedes dan garis keturunan Ken Arok Ken Dedes. Ini dari garis keturunan Tunggul Metung Ken Dedes ini Jaya Wisnuwardana. Nah, waktu itu raja. Kalau garis keturunan Ken Arok Ken Dedes ini Narasimhamurti. Ini akhirnya menyatu. Tadinya kan saling menghantam. Anusapati, Tohjoyo saling menghantam. Tapi setelah zamannya Narasimhamurti dan zamannya Jaya Wisnuwardana ini bergabung, menyatu. Besarlah Singosari itu. Nah, lagi menyatunya antara garis keturunan Ken Dedes, Ken Arok, Ken Dedes ini Raden Wijaya. Garis keturunan Tunggul Metung Ken Dedes ini Kertanegara. Punya 4 anak dikawin, menyatu. Kekuatan dua kekuatan ini. Nah, sekarang ini harus menyatu kekuatan itu. Harus menyatu. Jadi mau tidak mau, siklus ke situ. Prabowo jadi didukung oleh Pak Jokowi dan Gibran. Ini menyatu dua kekuatan ini. Kalau dibenturan, hancur negara ini. Dan konsepnya menyatu antara trisakti pembangunan dari Bung Karno dan trilogi pembangunan dari Pak Harto disatukan oleh Pak Jokowi, dua beliau ini. Makanya kalau Pak Jokowi berpegang pada siklus teori atau kermanggilingan, lingkungan tidak memahami, akhirnya itu ya tidak salah. Pak Jokowi sadar itu bahwa tidak akan memahami lah. Kalau Pak Jokowi sebagai orang Jawa memegang teguh teori siklus ini, kermanggilingan, dengan tidak pahamnya lingkungan, akhirnya terus menghujat terus oligarki, menghujat tentang dinasti, keluarga. Ya betul tertawa aja ya. Oh, enggak begitu, cuma mau menjelaskan enggak enak kan. Ngosok presiden jelas sing aneh-aneh. Loh ini kan enggak enak. Diam beliau. Ya, itu risikonya. Kami apal Mojopahit. Ya, ini munculnya Raden Wijaya. Terus janji Sabto Palon, ini pada Mojopahit terakhir. Ya. Nah, terus kekuatan Supapalapa ini menyatu pada masa sekarang. Masa sekarang ini tiga-tiganya menyatu, makanya gerak ini. Alam pun tidak kuat menahan ini. Gak apa-apa. Ini harus Supapalapa ini harus terulang kembali. Ya Pak Prabowo ini. Dan sekarang Supapalapa itu bukan juga Nusantara, dunia. Harus dilawan. Yang akan menghancurkan kita kan dunia. Nah, kita melawan lewat WTO ini terjadi. Terus kita dimusuhi. Jadi dan dunia nanti kalau terwujud Laut Cina Selatan itu sarangnya. Berhadapan antara Cina dengan Amerika itu. Jadi yang diancam kita. Ini harus orang strategi betul yang paham ini. Ya mungkin Pak Prabowo itu orangnya yang sudah disiapkan. Jadi Supapalapa terulang kembali dan sifatnya bukan Nusantara, dunia. Nah, itu kita menjadi satu sekarang ini. Gitu. Makanya gerakannya, goncangannya keras. Mempengaruhi alam Indonesia, mempengaruhi jiwa-jiwa kita semua, para elit sampai rakyat itu goncang. Kita harus tahan itu, goncang semua ini karena tiga kejadian di 3 zaman ketemu jadi satu. Dan Supapalapa tadi. Ada lagi yang menyertai Supapalapa tadi, munculnya amputan tular. Karena apa? Amputan tular ini, di mana amputan tular bersumpah mengajarkan satu kerukunan yang sering saya sampaikan tadi. Jadi
dengan 4 kejadian yang muncul pada zaman berbeda sekarang muncul jadi satu. Ini keras, karena apa? Kita akan menuju surat dunia taruhannya itu. Jadi menuju surat dunia, jadi berat memang. Tapi ya kita harus sadar dan tenang, karena kita ini bangsa yang gemblengan, bangsa yang tergembleng 500 tahun dijajah, hancur, tidak karu-karuan. Nah, itu akhirnya kita lebih tenang, karena memori ada di sini. Kita bisa menghadapi dengan tenang, karena sudah dikatakan bukan kita bangsa gemblengan yang sudah hampir hancur luluh, bangkit kembali. Memorinya leluhur ada di sini semua.